Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada mahasiswa ibu semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pola produksi. Nah, pola produksi apa yang akan kita bahas? Pola produksi ini salah satunya yakni menggunakan metode agregat planning. Nah, ya, dalam manajemen operasi, ya, pola produksi itu penting karena tujuannya di sini adalah kita ingin menentukan perilaku produksi untuk menghasilkan volume produksi tertentu pada suatu jangka waktu yang relatif pendek. Karena kan biasanya ya dalam suatu manajemen operasional ya terkait dengan produksi itu kita bukan hanya membuat satu penganggaran ya ataupun peramalan untuk produksi jangka panjang saja, tetapi kita juga harus membuatkan bagaimana produksi ini dilakukan dalam jangka pendek ya sehingga kita dapat nantinya mengetahui apa saja resiko-resiko yang disebabkan oleh produksi tersebut ya baik dari cost maupun resiko lainnya. Nah, untuk itu, dalam bahasan ini ada 3 pola produksi yang akan kita bahas, yakni yang pertama adalah pola produksi konstan, yang kedua adalah pola produksi bergelombang, dan yang ketiga adalah pola produksi moderat. Nah, untuk pola produksi konstan, di sini katanya pola produksi ini adalah di mana jumlah produksi yang dihasilkan konstan untuk satu periode tertentu dalam 1 tahun. Artinya, ya dalam periode 1 tahun, jangka pendeknya itu kita memproduksi dengan nilai yang konstan. Misalkan 1 tahunnya ada 12.000 unit. Berarti kalau konstan kita tinggal bagi 12 ya, yakni setiap bulannya kita memproduksi 1.000 unit. Nah, untuk pola produksi bergelombang, pola ini katanya dihasilkan per periode dalam 1 tahun dengan jumlah penjualan per periode tersebut. Artinya, ya, berapa permintaan penjualan di periode itu, maka kita akan memproduksi sebanyak ya penjualan dari periode tersebut. Nah, untuk pola produksi moderat di sini cenderung bergelombang, namun pola produksi moderat ini produksinya itu tidak terlalu tajam sehingga mendekati konstan. Artinya di sini dia tidak terlalu mengikuti penjualan tetapi juga tetap diperhitungkan ya di waktu-waktu tertentu kapan produksi dianggap lebih dan kapan produksi dianggap kurang. Nah, itu adalah pola produksi moderat. Jadi 3 ini yang akan kita coba ya menggunakan rumus agregat di sini, di mana nantinya rumus agregat ini akan menghitung incremental cost. Nah, incremental cost itu adalah biaya-biaya apa saja yang sebenarnya tidak layak, tidak harusnya dikeluarkan, karena kalau biaya ini besar artinya tentu akan merugikan produksi dari perusahaan. Nah, apa saja isi biaya incremental? Incremental itu terdiri dari biaya perputaran tenaga kerja, ya, ataupun labor turnover, di sini LTO ya disingkatnya. Artinya biaya perputaran tenaga kerja ini terjadi jika adanya tenaga kerja yang masuk ketika produksi lebih maupun tenaga kerja yang terpaksa harus dikeluarkan ketika produksinya kurang ya, karena tentunya kalau perusahaan tidak memproduksi, produksinya rendah, untuk apa tenaga kerja yang ada. Nah, labor turnover ini berlaku untuk tenaga kerja yang sifatnya variabel ya, artinya tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya lagi ada biaya simpan ataupun carrying cost. Nah, biaya simpan di sini adalah biaya ya bagi produk yang tidak terjual. Artinya produk yang disimpan dalam gudang itu akan mengeluarkan biaya. Ya, baik dalam hal biaya pemeliharaannya ataupun biaya penyimpanannya. Nah, selanjutnya lagi ada biaya lembur. Biaya lembur ini adalah biaya overtime premium cost. Artinya ya biaya yang dibutuhkan pada waktu tertentu ketika mendadak ya adanya eh, permintaan lebih ya dan membutuhkan ya orang ya untuk mengerjakan produksi tersebut di waktu tersebut. Makanya dikenakan biaya lembur. Nah, selanjutnya lagi ada biaya subkontrak. Biaya subkontrak ini juga tidak bagus ya. Karena apa? Karena permintaan ini lebih ya, namun perusahaan ya tidak menyanggupi lagi untuk memproduksinya.
ya, tetapi tetap saja perusahaan harus memberikan ya apa yang diminta oleh pelanggan tersebut agar perusahaan tidak kehilangan yang namanya pelanggan, maka dikeluarkan biaya subkontrak. Oke, nah untuk memahami pola produksi, di sini saya ada satu latihan yang akan kita cobakan ya. Oke, latihan ini akan langsung saya cobakan bagaimana cara menjawabnya. Nah, kita coba lihat soalnya. Soalnya di sini mengatakan bahwa Sesame Corporation adalah sebuah perusahaan aparel untuk pakaian olahraga. Megumi ini katanya seorang manajer baru untuk perusahaan ini ya ingin menentukan pola produksi yang terbaik. Pola produksinya menggunakan 3 pola yakni konstan, moderat, dan juga bergelombang. Untuk konstan, di sini katanya 175 unit per kuartal yang akan diproduksi. Untuk moderat ini 160 unit per kuartal. 250 ya ini untuk kuartal 2, 135 untuk kuartal 3, dan 120 untuk kuartal 4. Nah, jadi dia bergelombang. Dan kalau untuk ini moderat ya, kalau untuk bergelombang katanya mengikuti penjualan selama tidak melebihi kapasitas maksimal. Nah, kita diminta ya untuk memenuhi pesanan pelanggan di tiap kuartal yakni 125 unit ini penjualan kuartal 1, 180 unit kuartal 2, 170 unit kuartal 3, dan 110 unit untuk kuartal 4. Nah, berikut adalah biaya-biayanya. Dari biaya ini untuk menjawab soal saya buatkan dulu yang diketahui apa saja. Yang pertama, jika kekurangan produksi terjadi, biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah sebesar 100.000 per unit. Ini adalah biaya subkontrak. Karena katanya jika terjadi kekurangan produksi, ya biaya yang dikeluarkan perusahaan apa? Ya, ini adalah biaya subkontrak kalau Anda menemukan soal seperti ini. Nah, yang kedua, jika terjadi perputaran pegawai, maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 10.000 per triwulan. Artinya di sini perputaran pegawai ya biaya keluar masuk karyawan tadi yakni LTO ya sebesar 10.000 per triwulan. Jadi biaya ini harus per triwulan ya. Ya, karena soalnya adalah per kuartal. Kuartal atau triwulan itu sama. 1 tahun ada 4 triwulan dan 1 tahun ada 4 kuartal ya. Oke. Nah, selanjutnya lagi, jika perusahaan melakukan penyimpanan, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan adalah sebesar 12.000 per unit per catur bulan. Nah, di sini per catur bulan. Berarti Anda jadikan dulu ya 12.000 unit per catur bulan ya, itu kan 1 tahun ada 3 catur bulan ya. Berarti per kuartalnya yaitu akan diperoleh nilai 9.000 ya. Oke. Nah, untuk biaya lembur di sini katanya kelebihan produksi itu dikenakan apabila sudah lebih dari 150 unit dan hingga 250 unit baru ini lembur. Ya, kalau lewat dari ini atau kurang dari ini tidak lembur. Nah, kalau di antara ini berarti dikenakan biaya 30.000 per semester. Oke, ini per semester. Ya. Karena ini per semester berarti biaya per kuartalnya adalah 15.000 ya. Oke, nah ini diketahuinya sudah ada. Nah, sekarang dia minta bantulah Megumi sebagai manajer operasinya untuk menentukan pola produksi terbaik yang harus dipilih. Oke, saya buatkan 3 pola ya. Jadi di sini nanti ada 3 pola, produksi konstan, produksi bergelombang, dan juga produksi moderat. Nah, ya, nanti Anda butuh kolom-kolom seperti ini yang isinya permintaan, produksi, ya, ini biaya simpan, biaya subkontrak, biaya lembur, dan juga biaya LTO. Nah, sekarang kita coba pola produksi konstan. Produksi konstan katanya sebesar 175 unit per kuartal. Berarti di sini 175, 175. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan hitung adakah biaya simpan, biaya subkontrak, biaya lembur, dan LTO. Nah, ya, biaya simpan terjadi ya apabila produksi yang ada ya setelah dilakukan penjualan itu tersisa ya, tersisa. Nah, contohnya begini, produksinya 175. Oke. Permintaannya adalah 125. Nah, ini salah tadi ya. Permintaannya adalah 125.
Ya, kalau diproduksi 175, yang diminta 125, berarti ada sisa kan? Sisanya berapa? Sisanya sebesar 50, ini akan disimpan pada kuartal pertama. Oke. Nah, selanjutnya lagi di kuartal kedua, produksinya 175, permintaannya 180. Ya, berarti di sini produksi kita kuartal 2 175, permintaan orang 180, ya. Habis produksinya tetapi kurang, ya, kurang dari permintaan. Kurangnya berapa? 5. Berarti kurangnya kita ambil dari simpan ini tadi, artinya simpannya akan tersisa 5. Maka di kuartal 2, ya, produksi dan simpanan yang 5 tadi dapat memenuhi permintaan. Nah, sekarang kita masuk ke kuartal yang ketiga. Kuartal yang ketiga ini kan produksinya 175. Ya. Permintaannya adalah 170. Berarti lebih lagi dong, ya. Lebihnya adalah 5. Berarti dari simpanan tadi 45, ya, maka menjadi 50, ya. Oke, nah selanjutnya lagi di kuartal yang keempat, produksinya 175, permintaannya 110, banyak sekali tersisanya, sebanyak 65. Berarti 65 tambah 50, yakni 115. Berarti ini adalah biaya simpan yang akan dikeluarkan per kuartal. Oke, nah kita cek lagi ya. Di kuartal 1 tadi, produksinya 175, permintaannya 125. Ya, tadi batas untuk paling tinggi dicapai lembur adalah 250. Berarti permintaan ya 250 dan juga 150, ya. Nah, yang selanjutnya kita cek biaya subkontrak. Biasanya kalau misalkan simpanan masih ada, subkontrak ini pasti tidak ada. Karena subkontrak itu apabila sudah tidak ada simpanan lagi yang digunakan untuk memenuhi permintaan, baru dia muncul subkontrak. Nah, lembur kita cek. Lembur katanya terjadi apabila produksinya lebih dari 150 hingga 250 unit. Ya, maka akan dikenakan biaya lembur. Berarti di sini akan ada biaya lembur sebesar 25, ya. Ini juga lembur 25. Di sini juga akan lembur 25 dan di sini juga lembur 25, ya. Nah, untuk perputaran tenaga kerja LTO karena dia masih memberikan lembur di sini, maka LTO tidak ada. Oke, nah ini LTO-nya 0. Ya. Nah, sekarang kita akan hitung incremental cost untuk yang pertama, ya. Nah, ini totalnya berarti ya 50 ditambah 45 untuk simpan ditambah 50 ditambah 115, ya. Hasilnya adalah simpan, ya, ini totalnya 260 dikali biaya simpan tadi berapa? 9.000. Oke, maka ya ini hasilnya adalah 2.340.000. Nah, ya. Nah, selanjutnya lagi ternyata ada lembur. Lemburnya 25. Ya, dikali 4 itu berarti 100. Dikali ya, lemburnya tadi per kuartalnya adalah 15.000. Oke, berarti 100 itu dikalikan 15.000, maka di sini adalah 1.500.000. Nah, berarti di sini Anda tuliskan total IC-nya adalah sebesar 1.500.000 tadi ya, ditambah 2.340.000. 3.840.000. Nah, ini untuk total IC yang produksinya konstan.